diberikan ekspektasi dan impian yang tinggi dalam keseharian saya. Ditambah lagi, sejak kecil kedua orang tua saya sering membawa saya kepada arisan keluarga, arisan marga, atau arisan apapun yang biasanya orang Taro lakukan. Agar dengan tujuan satu, saya dapat mencontoh keluarga dan saudara-saudara saya untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi terbaik dengan harapan memiliki pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik daripada kedua orang tua saya. Hal ini membuat saya menjadi seorang hijun yang memiliki tujuan hidup untuk selalu membuktikan diri, diterima, dan diakui oleh semua orang. Saya menjadi orang yang keras, egois, selalu ingin menang sendiri, mudah berkompromi dengan dosa, dan bahkan menggunakan berbagai cara untuk menggapai impian yang saya inginkan. Karakter ini pun semakin berkembang pada saat saya memasuki semester pertama dunia perkuliahan di Bandung, di mana ada banyak orang yang memiliki kesamaan karakter seperti saya dan bahkan berjiwa untuk saling bertarung satu sama lain. Sampai pada akhirnya menjelang akhir semester pertama, Tuhan mempertemukan saya melalui teman saya. Kebetulan kami satu suku Karo, dan dia mengajak saya untuk belajar Alkitab secara personal. Setelah kami melakukan beberapa kali personal Bible study, karakter saya tetap tidak berubah. Bahkan saya tidak mulai respect mereka. Saya melihat mereka kuliah kok kayaknya bisa ada yang 8 tahun baru lulus, 6 tahun, 5 tahun, dan bahkan sudah terlalu nyaman di kota Bandung. Bahkan sampai pada saat pembelajaran tentang karakter sebagai seorang murid Yesus, saya ditegur keras, namun tetap saya abaikan, dan bahkan ketika pembelajaran dosa pun tetap saya hiraukan karena saya melihat dosa itu hal yang wajar untuk dilakukan. Sampai pada akhirnya saya diminta untuk berpikir kembali dan mengulang kembali pembelajaran Alkitab, yang dimana saya hanya tahu saja sebatas pengetahuan, tapi tidak melakukannya sama sekali, bahkan menghidupinya. Saya tetap keras dan memiliki keyakinan bahwa dengan kekuatan yang saya punya, saya bisa menggapai impian itu dan bahkan menghadapi semua permasalahan yang ada. Namun demikian, kasih brother sister pada saat itu tidak padam. Di saat saya mencoba untuk make meaning dan melihat apa maksud dan pembelajaran yang Tuhan mau dari teguran yang saya alami, perlahan saya coba menawarkan diri kembali untuk kembali kita mengulang pembelajaran Alkitab itu secara serius. Dan saya pun mulai menjalani pertobatan saya secara serius. Karakter saya mulai berubah ketika saya melihat karakter Yesus, di mana Dia mengasihi saya tanpa saya harus membuktikan diri saya terlebih dahulu, bahkan ketika saya masih berdosa. Lingkungan jemaat juga membuat saya diterima, walaupun saya masih memiliki banyak kelemahan. Dan perlahan karakter sebagai seorang murid Yesus terus bertumbuh dalam hidup saya. Sampai akhirnya saya lulus dari kampus ministry dan memulai karir di kota Yogyakarta. Memasuki dunia pekerjaan, masalah pun mulai berdatangan. Dimulai dengan pekerjaan yang tinggi, hingga adanya beberapa pimpinan dan teman kerja yang ingin mendapatkan uang dengan cepat dan dengan cara yang tidak benar. Hal ini membuat saya ingat akan kitab 1 Timotius 6 ayat 10 yang mengatakan bahwa akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Tawaran untuk memainkan anggaran belanja negara dan mendapatkan uang dengan cepat pun mulai berdatangan. Namun saya mencoba untuk tegas dari awal dan selalu ingat untuk memikul salib saya sendiri. Dampak yang dihasilkan pun cukup besar, saudara-saudari. Saya dicap sebagai orang yang munafik karena merasa tidak butuh uang, yang membuat kami pun hanya berkomunikasi seperlunya saja. Saat itu udah gak ada candaan lagi, ketawa-ketawa, senang sini, bahkan makan siang pun saya sendirian. Dan gak ada lagi sama sekali yang membantu saya selain brother sister. Sampai suatu brother menyarankan saya untuk segera mencari pasangan hidup untuk menolong dan menopang saya. Sama seperti yang tadi dibagikan oleh Prof. Frankie ya, bahwa ya firman Tuhan itulah sebenarnya dasar saya untuk menjadi kuat menjalani keseharian saya. Tapi saat itu, di saat yang bersamaan juga, masalah lain pun datang. Kabar orang tua yang terkena hipnotis dan hilang semua perhiasan dan seluruh uang yang ada di rumah. Tambah lagi adik saya juga kehilangan uang dan handphonenya. Hingga bisnis yang saya jalankan bersama beberapa kerabat yang sudah berjalan selama 1 tahun hancur dengan sendirinya. Sudah banyak uang yang kami investasikan, dan ini menyebabkan saya harus berutang kepada bank dengan jumlah yang besar agar bisnis ini masih bisa tetap berjalan. Saya sempat putus asa dan mulai berpikir untuk gak bermain-main lagi di sana. Faktor keuangan menjadi sumber permasalahan, di mana hati saya pun mulai goyah dan bahkan menyalahkan Tuhan. Saya sudah berdoa dan berpuasa secara konsisten, bahkan setiap hari Senin Kamis, gak makan, gak minum selama 1 tahun penuh.
namun hasilnya pun tetap sama saja. Seringkali saya berdebat dan menyalahkan grup, bahkan berapa kali saya ganti pembimbing. Saya mulai tidak percaya akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Saya kembali menjadi orang yang keras, egois, lebih mementingkan diri sendiri, dan mulai menghindari pertemuan ibadah dan bermain-main lagi dengan dosa. Sampai akhirnya Tuhan tegur saya melalui seorang brother yang mengatakan bahwa itu tidak sensitif, kamu itu tidak sensitif, tidak bersyukur, tidak terbuka, tidak mau menerima nasihat, dan sebagainya. Teguran itu membuat jiwa petarung saya keluar. Sebagai seorang Gijun yang membawa marga Ginting, waktu itu saya merasa sangat dihina karena kita sama-sama Batak, dan akhirnya saya pun mengajak brother itu untuk bisa duel. Namun teguran itu mengingatkan saya kembali bahwa pada saat awal saya hidup murid, ketika saya melihat cinta pertama saya pada Tuhan, saya selalu ingat untuk selalu make meaning dari setiap kejadian yang saya alami, di mana keterbukaan dan kerendahan hati menjadi langkah awal saya kembali berjalan bersama Tuhan. Sama seperti Daud, brothers sisters, dia berdoa bukan meminta untuk masalahnya dihilangkan. Dia tidak meminta Tuhan tolong masalahnya dihilangkan, tapi dia meminta agar Tuhan kasih dia kekuatan untuk mampukan melawan dan menghadapi setiap masalah yang ada. Pada fase ini tidak mudah buat saya, tapi perlahan saya coba kembali mengasihi orang-orang yang ada di sekitar saya, khususnya di pekerjaan, keluarga, dan ministry. Saya tidak menyalahkan keadaan, dan saya mengandalkan kekuatan Tuhan dari setiap permasalahan yang saya hadapi. Dan dari sini juga saya melihat bahwa Tuhan sangat mengasihi saya. Dia tidak pernah memaksa saya untuk datang kepadanya, namun dia sangat sabar menunggu kita, bahkan selalu ada di masa-masa sulit sekalipun. Hal ini membuat saya sadar bahwa tidak ada perlindungan yang lebih baik selain kita datang kepada Tuhan. Sampai akhirnya 4 tahun berjalan di kota Yogyakarta, saya harus dipindah tugaskan lagi, dinas ke tempat lain, berputar-putar lagi, bahkan sempat kembali ke Bandung, dan saya harap berakhir di Jakarta. Hal ini membuat hati saya berat, karena setiap kali berpindah tugas saya harus berpisah dengan sahabat saya. Sebagai salah satu orang yang mensupport saya, mempedulikan hidup saya, tapi saya tahu, seperti yang kitab Khotbah 3 katakan, bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu untuk bertemu dan ada waktu untuk berpisah. Namun saya tetap pegang dan yakini janji yang sudah Tuhan berikan. Dan hingga saat ini tidak terasa sudah 14 tahun saya berjalan bersama Tuhan. Kematian Yesus di atas kayu salib dan amanat agung yang tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-28, serta pengalaman berjalan bersama Tuhan menjadi dasar saya untuk tidak mundur sedikit pun, untuk selalu bangkit, terus berjuang menghadapi setiap masalah yang ada. Masalah hidup masih ada. Dulu pasangan hidup, sekarang pun masih sama pasangan hidup juga. Keluarga, pekerjaan tetap ada, dan bahkan lebih berat dari masalah yang pernah saya hadapi sebelumnya. Tapi saya coba untuk melihat dan menghadapi itu dengan cara batang yang berbeda. Saya mencoba untuk mengucap syukur dan selalu mencoba kembali untuk make meaning dari setiap kejadian yang ada, melihat apa yang saya mau belajar dan apa yang mau Tuhan tumbuhkan dari setiap kejadian dan permasalahan yang saya hadapi. Saat ini, brothers and sisters, saya mengajak kita semua untuk melihat kembali bagaimana salib yang menjadi dasar untuk kita tetap berjuang dari permasalahan yang kita hadapi, sebagaimana Tuhan sudah berjuang lebih dulu untuk mempekerjakan pekerjaan salib itu untuk kita semua. Salib yang memberikan kita kekuatan untuk terus mempercayai kebaikan Tuhan dan tidak lagi melakukan kasih-Nya dalam hidup kita. Amin.